Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yoga for Art. Kali ini kita akan membahas tentang Lumion 2023 Pro. Import karakter. Di sini sudah ada hasil dari output renderan 4K image yang kita rasiokan 1:1. Kita bisa lihat ini sangat detail. Dan ini saya menggunakan di 512 sampel. Dan karakternya cukup menarik dan HD. Tetapi di sini kita akan mencoba memasukkan karakter dari 3ds Max. Ini. Apa? Sama mama dulu ya. Bentar. Papa lagi rekaman. Yuk. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini karakternya adalah dari library Lumion sendiri. Hanya saja saya akan membandingkan dengan yang kita ambil dari 3ds Max. Dan di sini saya sudah menyiapkan karakternya ini dari Render People. Kita tes di sini. Kita tes menggunakan FBX. Kita ekspor. Kemudian kita masuk ke scene Lumionnya. Kita ke build mode. Lalu ini kita masukkan di layer 5. Jadi bisa kita hidden dulu seperti ini. Kemudian kita import modelnya yang tadi. Main. Dan ternyata di sini jadi dia belum ada tekstur ya. Harus dimasukkan tekstur terlebih dahulu. Kemudian juga bagian backgroundnya belum kita delete, jadi dia ikut serta. Jadi kita bisa delete dulu. Kita kembali lagi ke 3ds Max. Seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan ekspor SKP dari D5 render. Jadi di sini kita setting untuk bitmapnya, kita pilih yang tertinggi ya, jadi 1000 di sini. Baru kita ekspor, kemudian kita arahkan ke folder tadi. Kita beri nama main 2.
Setelah itu kita balik lagi masuk ke Lumion. Lalu kita coba import. Di sini kita pilih di SKP. Main 2. Ini agak berat karena belum kita close ya yang 3ds Max nya. Tidak apa-apa, kita tunggu saja. Oke, seperti ini jadinya. Bisa kita lihat sangat detail. Kemudian kita move ke belakang seperti ini. Jadi perbandingannya jika kita bandingkan dengan karakter yang ada di Lumion sendiri, bisa kita lihat seperti ini kira-kira. Jadi yang dari Lumion pun sudah bagus ya. Hanya saja mungkin kalau saya pribadi menilainya sedikit kemerahan di mukanya, jadi lebih natural yang dari import model. Kemudian kita replace di sini. Kita hidden dulu. Oke, seperti ini. Kemudian akan langsung kita renderkan di resolusi 4K. Jadi kita tulis 1 new. Kemudian kita renderkan. Ini kita tadi memakai rasio 1:1 ya. Di sini bisa kita lihat untuk render time-nya sekitar durasi 10 menit. Jadi ini cukup cepat menurut saya pribadi, mengingat ini adalah 4K resolusi. Seperti itu. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya tentang Lumion, dipersilahkan chat di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Jadi terima kasih yang udah masuk. Dari tim Wafu Wafu, hai juga. Kemudian ada Mustafa Hussein. In comparison to photo realism, what software you prefer, Max or Lumion? Nah, kalau di sini saya untuk foto ya, yang foto sekarang ini tetap di Lumion, meskipun dulu saya menggunakan V-Ray untuk fotonya. Khusus yang interior ya, jadi lebih asik di Lumion karena pengaturannya sangat simpel. Kemudian hasil dari outputnya tidak kalah dengan V-Ray menurut saya pribadi, tanpa ada post production. Kemudian ada dari RC Perez Chip.
Solid admiring you. Oke, thank you. Sambil kita menunggu, silahkan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan seputar Lumion 2023. Dan yang ingin memberikan komentar, diharapkan untuk subscribe dulu ya. Jadi setelah subscribe baru bisa berkomentar. Kemudian kami juga membuka private kursus untuk Lumion D5 dan juga Twinmotion. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kami. Nanti akan saya tulis di deskripsi. Kemudian banyak yang belum mengerti juga ya tentang Lumion 2023. Jadi ada yang menyangka ini adalah D5 render. Jadi jawabannya bukan guys. Jadi memang Lumion yang terbaru ini bukan Lumion 13, melainkan namanya diganti menjadi Lumion Pro 2023. Jadi sama sekali bukan D5 render. Nah, di sini udah bisa kita lihat untuk hasilnya. Tinggal yang terakhir nanti dia akan merender di bagian gelasnya atau kaca-kacanya seperti itu. Kemudian memang ada kekurangan di Lumion ini, itu tentang refleksi pada bagian kaca ya. Dan hal ini memang kita maklumi bahwa ray tracing yang ada sekarang masih bisa dikatakan beta version, masih 0.9, jadi belum 1.0. Jadi kita menunggu fixnya di next version. Kita cukup mudah, tinggal kita klik auto update. Nah, jadi nanti setelah ini banyak yang bertanya juga seperti apa settingannya. Jadi sangat-sangat mudah. Saya hanya menggunakan interior setting, kemudian saya mengotak-ngatik pada real sky-nya. Hanya itu saja. Jadi sangat simpel dan mudah untuk dipahami. Meskipun Anda baru pertama kali menggunakan Lumion, saya yakin Anda bisa melakukannya. Jadi keunggulan dari Lumion dari pertama ya, Lumion 1.0, 2.0, 4.0 sampai dengan yang terbaru sekarang itu sangat mudah dan familiar ya untuk digunakan tools-toolsnya. Tidak kebanyakan program lain yang ribet gitu untuk settingannya. Di sini Lumion sangat easy user. Jadi meskipun kita baru pemula pun pasti sangat nyaman untuk memakainya. Dan disitulah kelebihannya ya untuk Lumion. Dan saya harapkan untuk perkembangan ray tracingnya nanti mungkin bisa menyamakan kecepatannya untuk D5 render, atau mungkin bisa merujuk ke Lumen
untuk Unreal Engine seperti itu. Siapa tahu, kita tidak tahu untuk teknologi yang akan datang. Bisa saja seperti itu ya. Jadi memang kemajuan software zaman sekarang itu memang melesat, sangat cepat. Dan kalau tidak salah untuk Lumion sendiri, VGA-nya itu bisa multi atau SLI. Jadi bisa kemungkinan kita memang kalau pakai VGA-nya lebih dari satu, itu bisa menggunakannya secara bersamaan untuk mendapatkan render time yang lebih singkat. Dan ini adalah real time ya, jadi kita tidak percepat, ini memang real time pada live kita. Jadi seperti inilah saat rendering. Jadi memang membutuhkan waktu sekitar 10 menitan untuk resolusi 4K ya. 3840 kali 3840 karena dia apa namanya 1:1 rasionya. Tentu saja akan lebih cepat jika kita memakai yang perbandingan lain ya. Misalnya 16:9. Itu lebih cepat karena untuk resolusinya jadi lebih berkurang ya. Jadi bisa separohnya ini. Kurang lebih di 3800 kali 2000. Lalu kita bisa di sini sebenarnya di 3D Max ini sangat nyaman memang kalau untuk membuat karakter atau membuat 3D modeling ya. Jadi dia bisa sangat detail, berbeda dengan SketchUp file. Oke, sebentar lagi ya, 1 menitan lagi. Jadi next kita akan coba untuk membuat settingannya dari awal seperti apa. Kita bisa melihat bagaimana powerfulnya Lumion dan sangat sangat ini ya, cukup mudah sekali untuk dipahami. Kemudian untuk eksterior, khususnya di eksterior, ini masih kita menunggu yang ray tracing lanjutan ya. Jadi untuk eksterior render saya belum menyarankan menggunakan ray tracing, lebih ke raster image. Jadi raster engine bisa kita gunakan. Nah, ini sudah selesai. Kurang lebih di 11 menitan 8 detik. Jadi kita bisa lihat ini hasilnya. Nah, sangat perfect. Bisa terlihat lebih dramatis ya. Jadi untuk bagian terluarnya itu terkena sinar seperti ini. Jika kita bandingkan dengan yang awal, jadi kurang mengena kalau yang awal. Kita bisa cek
di sini berbeda dengan yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini sudah sangat detail dan sangat layak untuk kita berikan kepada klien kita ya. Perfect. Kemudian kita akan mencoba settingannya ya. Jadi settingannya ini sangat-sangat simple. Dimana saya hanya menggunakan pada interior RT. Seperti ini. Jadi hanya satu kali ketukan, dia sudah menghasilkan output yang luar biasa. Nah, ini hasilnya. Langkah kedua adalah pada Real Sky, di sini bisa kita pilih. Jadi semisal kita pilih di Cloudy 7. Seperti ini. Kemudian brightness-nya bisa kita turunkan. Lalu bisa hidingnya kita mainkan. Seperti ini. Cukup seperti itu. Dan ini bisa tergantung pada kecerahan dari Real Sky. Jadi kita bisa pilih, misalnya di sini kita bisa pilih yang overcast. Kita bisa pilih overcast 9. Nah, seperti ini. Tinggal kita mainkan di bagian color correction. Jadi pada color correction ini kontrasnya bisa kita turunkan. Lalu exposure-nya bisa kita naikkan. Nah, seperti ini. Oke, sangat simple. Tinggal kita edit pada bagian ray tracing. Di sini menggunakan 512, jadi kita bisa menggunakannya. Kita bisa ketik di sini apakah dia 1000 atau 100 atau 200. Jadi misalkan kita menggunakan 128, kemudian kita renderkan, ini pasti akan jauh lebih cepat. Jadi kita ketik misalnya 3. Nah, jadi render time-nya ini tidak menunggu lama ya, tidak seperti yang awal tadi. Jadi ini kemungkinan hanya 2 atau 3 menitan saja. Kita bisa lihat hasilnya ya, seperti apa. Oke, kita bisa lihat di sini sudah mencapai 1 menit waktunya, kemudian masih tersisa 1 menit sekian.
Jadi untuk kita merender di awal itu cukup di 128 sampel. Kemudian nanti jika sudah oke, perfect seluruhnya, baru bisa kita naikkan sampelnya ya. Jadi seperti itu. Itu untuk menghemat waktu. Jadi tidak harus kita langsung tinggikan mencapai 1000 sampel atau 2000 sampel. Cukup sampel yang kecil. Di Lumion ini sudah cukup mumpuni ya. Sudah terasa jauh lebih tajam daripada Twinmotion 2023. Karena Twinmotion itu minimalnya di ray tracing 600 baru dia tajam. Berbeda di Lumion ini. Jadi Lumion ini menggunakan 128 sampel saja sudah tajam untuk hasil outputnya. Apa lagi paling? Apa lagi paling? Kain. Tuh. Dadah. Ini. Halo. Halo. Namanya siapa? Ada 8. Ada Harapan. Iya. Umurnya berapa? 1, 1, 3. 3. Mau nyanyi nggak? Jangan pernah gimana? Jangan pernah sakitin kamu lagi. Cobalah untung ungkapin hidupku. Ku ini menjaga dirimu. Papa dulu. Oh iya. Nah, di sini saya lupa ya untuk mengedit satu lagi yang harus diedit, yaitu clip plan. Jadi bisa kita lihat di sini sofanya hilang ya. Di sini kita bisa edit pada clip plan. Di sini near clip plan. Jadi sebelumnya kita matikan dulu misalnya ray tracingnya. Nah, seperti ini biar kelihatan. Kemudian near clip plan-nya kita edit di sini. Nah, seperti ini. Jika sudah, baru kita hidupkan lagi ray tracing-nya. Seperti itu. Dan baru kita renderkan. Jadi kalau kita semisal mau minimalnya untuk lumayan perfectnya di 256, kita render, porky, kita ketik 1 new alt. Nah, seperti ini. Jadi dia akan merubah time remaining-nya yang tadinya 2 menit berubah menjadi sekitar 4-5 menitan. Karena dia lebih banyak sampelnya dari yang pertama tadi. Apa, Dek? Itu papa. Jadi sekali lagi untuk karakter ya, jika kita menginginkan yang maksimal, kita bisa ambil dari karakter yang ada di 3ds Max. Jadi kita konversi melalui D5 export. Di sini saya menggunakan D5 converter, atau bisa juga kita ekspor, kemudian kita pilih di sini, kita bisa pilih OBJ atau DAE. Bebas angin. Jadi ini bisa pilih OBJ
di sini atau DAE ya. Jadi perbandingannya seperti ini ya. Ini yang karakter bawaan Lumion dan ini yang karakter dari 3DX Max. Jadi menurut saya pribadi lebih preferred yang dari 3DX Max. Kemudian ada yang bilang kaca itu seluruh kaca error ya pada ray tracing. Tidak sebenarnya. Ini bisa kita lihat kaca berfungsi dengan baik. Termasuk juga ini ya. Kaca memantulkan dengan baik. Bisa kita lihat di sini sofanya terlihat. Sofa, kemudian ada pintu dan lainnya terlihat sempurna di sini. Hanya saja memang ada triknya. Jadi kita tidak menggunakan material bawaan dari Lumion, melainkan kita ambil dari standar material, baru kita ulik di opacity dan refleksinya, seperti itu. Nah, dan ini adalah suasana yang tadi ya. Jadi posisinya ini masih belum kita fixkan atau masih salah. Jadi kita render ulang. Dan kemudian ini adalah yang kemarin ya. Bisa kita lihat sangat perfect dan detail. Seluruh nut walaupun dia hanya berapa senti dia sempurna. Kemudian pada purnya juga ini terlihat lebih natural ya dibandingkan dengan raster. Kemudian pada strip light-nya juga sekarang sudah memiliki shadow. Bisa kita lihat di sini shadownya. Jadi lebih menarik. Dan bisa kita lihat ini sebentar lagi selesai. Kisaran di 30 detik lagi. Kemudian ada yang bertanya dari Aldino, Mas, untuk spek yang dipakai sekarang di komputernya Mas seperti apa? Oke, di sini saya menggunakan i9 9900K dengan RAM 64 GB dan RTX 3090. Nah, jadi itu adalah spek yang saya pakai untuk saat ini. Dan inilah hasilnya ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini menggunakan 256 sampel. Kita bisa lihat, ini sudah detail ya. Bisa kita lihat. Kemudian bayangannya pun, pantulan dari depan sudah terlihat jelas. Guratannya
Dan ini sudah, menurut saya pribadi sudah perfect untuk kita berikan ke klien. Jadi minimal di 256 sampel ya guys. Kemudian flare-nya juga sudah ada tipis-tipis. Bisa kita lihat seperti itu. Dan sudah perfect ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.